Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai masyarakat Sabar. Minggu ini kita akan menyajikan informasi terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya seputar kota Samarinda. Selama sepekan bersama saya Putri Anjoaini di program Review Sabar Sepekan. Wali Kota Samarinda Andi Harun memastikan ketersediaan pangan yakni beras di kota Samarinda. Bersama jajarannya, orang nomor 1 di kota Samarinda ini memastikan stok beras agar aman menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Andi Harun memastikan bahwa cadangan beras di kota Samarinda dipastikan aman hingga bulan Juni mendatang. Hal ini terbukti dari kegiatan panen raya di lahan seluas 30 hektar yang baru saja digelar di Kecamatan Sambutan. Secara simbolis, panen raya padi sawah di Kecamatan Sambutan Samarinda dibuka langsung oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun. Lahan pertanian seluas 30 hektar ini akan menghasilkan kurang lebih 120 ton gabah, di mana 1 hektar bisa menghasilkan 4 ton gabah. Panen raya ini memastikan kebutuhan pangan terutama beras di Samarinda aman menjelang Ramadan dan Idul Fitri, bahkan hingga bulan Juni 2024. Hari ini kita ada di tengah persawahan di Sambutan melakukan panen raya seluas 30 hektar dari kurang lebih lahan 130 hektar. Dan panen ini sangat berhasil, terjadi peningkatan produksi seperti yang dilaporkan tadi, baik oleh kelompok tani maupun oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Momentum atau kegiatan pagi hari ini seperti tadi yang saya sampaikan dalam sambutan, bahwa ini sangat bermanfaat. Pertama, menambah cadangan beras kita di Samarinda, dan seperti yang saya sampaikan juga bahwa cadangan beras di Samarinda sangat cukup, bukan hanya untuk mengantisipasi Ramadan dan Idul Fitri, tapi cadangan beras yang ada per hari ini bisa mengcover sampai bulan Juni. Dan itu terus berdatangan sehingga masyarakat bisa tenang dan bisa mengetahui semua bahwa persediaan beras kita lebih dari cukup. Yang kedua, dengan kegiatan pagi hari ini, kesempatan bagi masyarakat khususnya para petani menyampaikan kebutuhan mereka. Pertama, kebutuhan akan perluasan lahan sawah. Tadi disampaikan ada lahan 30 hektar dan 20 hektar yang memerlukan perluasan, dan tadi kami sudah menyanggupi untuk melakukan perluasan sawah dengan melakukan pencetakan sawah pada lahan 30 dan 20 hektar. Kemudian disampaikan tadi ada lahan masyarakat, toko di sini bernama Pak Aguan, kurang lebih sekitar 30 hektar. Saya langsung telepon yang bersangkutan dan beliau telah hadir dan beliau mempersilahkan untuk dipinjamkan kepada warga untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Apalagi memang dalam RT RW lahan 30 hektar terakhir itu adalah masuk dalam kelompok cadangan LP2D. Dan di hadapan Wali Kota, Pak Kapolres dan Pak Kasdim tadi, beliau menyatakan bersedia lahannya dipinjamkan kepada para petani. Nah, ini akan menambah lahan stok, menambah lahan persawahan kita yang akan menjadi sarana untuk menambah luas lahan pertanian khususnya tanaman padi. Di samping itu, kita ketahui bahwa di sini ada bendungan yang milik pemerintah pusat atau di bawah Balai Wilayah Sungai Kementerian PUPR. Andi Harun selain memastikan stok beras aman, Wali Kota menjamin harga gabah hasil panen sesuai harga pasar. Meskipun dalam kurun waktu harga gabah mengalami penurunan, pemerintah siap untuk menampung hasil panen para petani. Tadi sudah menyampaikan tidak usah khawatir karena berapapun hasil produksi beras kita, jika di pasar terjadi gejolak harga yang
berpotensi merugikan petani, maka pemerintah siap memfasilitasi bahkan menampung hasil produksi pertanian itu. Nanti kami koordinasi dengan Bulog, kami koordinasi dengan Dinas Perdagangan, karena memang kita selama ini cadangan beras kita, pasokan beras kita tidak hanya berasal dari Samarinda tapi juga dari luar daerah. Nah, mumpun ada hasil produksi pertanian dari petani Samarinda, kelompok tani Samarinda, ya kalau misalnya di pasar tidak menguntungkan harganya, maka pemerintah akan siap menampung hasil produksi pertanian para kelompok tani, sehingga petani tetap mendapatkan keuntungan, harga berasnya tetap stabil, harga gabahnya juga, harga gabah keringnya juga tetap stabil. Kita bersedia untuk membeli dengan harga sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso menghadiri kegiatan Rembung Stunting tingkat Kota Samarinda tahun 2024 di Hotel Five Primer Jalan Bayangkara. Dalam sambutannya, Rusmadi Wongso menyampaikan bahwa pemerintah Kota Samarinda telah mengidentifikasi 28.070 keluarga yang beresiko stunting. Dia berharap hasil rembung ini dapat mengurangi angka keluarga beresiko stunting di Kota Samarinda. Ya, hari ini rembuk stunting ya. Ini terkait dengan program nasional. Kita memang diamanai secara nasional 14%. Kita menunggu hasil SKI ya. Tetapi rembuk ini penting. Pertama posisinya dilakukan sebagai musrenbang. Jadi rembuk ini adalah forum untuk mengintegrasikan, memadustrasikan semua program, tidak saja dari pemerintah tetapi juga dari swasta, kemudian dari perguruan tinggi, termasuk juga organisasi profesi dan organisasi masyarakat. Jadi hasil rembuk ini insya Allah akan keluar program-program aksi yang fokus, karena Konvergensi ini kan fokus, kemudian juga terprogram, terstruktur dengan target dan ini fokus yang jelas. Karena rembuk ini dilakukan di tingkat kota ini setelah kita selesai rembuk kelurahan, kecamatan sudah selesai. Jadi persoalan-persoalan stunting sudah terpetakan ya. Dan yang paling penting adalah hasil rembuk stunting ini kita harapkan mampu untuk menurunkan angka stunting. Pemerintah Kota Samarinda melalui perwakilan Asisten 1 Ridwan Tasa menghadiri rangkaian kegiatan di Lapas Kelas 2A Samarinda. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pembinaan bagi para narapidana, terutama dalam rehabilitasi dan juga pencegahan narkoba. Dalam kegiatan tersebut, program rehabilitasi sosial sebagai langkah awal memberikan bantuan kepada narapidana. Kedua, penyerahan sertifikat halal untuk memastikan kehalalan makanan dan juga minuman di lapas. Selanjutnya, penandatanganan perjanjian kerjasama menjadi langkah strategis untuk melibatkan semua pihak terkait dalam pembinaan dan rehabilitasi. Langkah ini menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas layanan di Lapas Kelas 2A. Terakhir, pengukuhan kader anti narkoba menegaskan komitmen dalam membangun kesadaran dan juga ketahanan terhadap bahaya narkoba di lapas. Acara ini mencerminkan upaya pemerintah dan stakeholder terkait dalam memperkuat sistem pembinaan dan rehabilitasi di lapas. Harapannya langkah-langkah ini akan memberikan dampak positif dalam membangun masyarakat yang lebih sadar akan bahaya narkoba dan memberikan kesempatan bagi narapidana untuk mendapatkan pembinaan yang lebih baik. Ya, pagi hari ini kan seperti kita saksikan ada 4 acara ya. Ya, semuanya terkait untuk pembinaan para peserta binaan di lapas ini, yaitu khususnya yang terkait dengan narkoba, ada rehabilitasi, kemudian kita buat MOU kerjasama sehingga semua menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama. Jadi semua
stakeholder ikut di dalamnya. Kemudian juga dari sisi halal dapurnya, kemudian kita juga membuat kader. Semua ini adalah dalam rangka peningkatan kualitas binaan di lapas kelas 2 ini. Dan saya kira ini inovasi baru yang memang kita harus laksanakan, karena persoalan narkoba ini sangat susah dan sangat rumit, sangat banyak. Hampir semua narkoba ini mayoritas, hampir semua lapas ini penghuninya adalah narkoba. Apalagi di kota Samarinda sangat besar, baik di Rutan Sempaja maupun apalagi di Bayur. Di sini juga semuanya banyak dari narkoba. Tidak lengkap rasanya nih, di akhir segmen tidak ngebacain komentar-komentar para netizen Samarinda beradab. Apalagi dalam minggu ini komentar tentang harga sembako, terutama beras, membanjiri kolom komentar Samarinda beradab. Tapi perlu saya informasikan, Wali Kota Samarinda Andi Harun pastikan stok beras hingga bulan Juli aman. Terkait harga beras, pemerintah kerap melakukan operasi pasar, di mana pemerintah menjual harga beras yang dijual cukup murah, 50.000 sampai 57.000 per 5 kg. Jadi masyarakat Samarinda gak perlu khawatir. Oke, langsung saja nih kita bacain komentar dari @herlinda megawati. Semoga aja harga beras jangan terlalu naik. Nah, itulah gunanya operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda, di mana ketika harga di pasaran itu melonjak naik, pemerintah turun untuk melakukan operasi pasar agar harga bisa kembali stabil. Tapi operasi pasar tidak dilakukan terus-menerus. Ketika harga sembako mengalami kenaikan tidak wajar, baru tuh operasi dapat dilakukan pemerintah Kota Samarinda menjual harga sembako sesuai dengan harga pasar. Oke, lanjut komentar yang kedua dari @abdihidayat63. Stok beras pasti sangat aman, apalagi Ramadan dan menjelang waktu zakat fitrah. Perputaran beras ratusan miliar. Banyak yang berzakat fitrah menggunakan beras. Benar juga ini Bapak. Memang seharusnya kita nggak boleh panik ya, slow-slow aja. Itu tadi komentar-komentar warga Kota Samarinda sudah kami rangkum dalam minggu ini. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara pegiat media sosial, dukunglah kami ya dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube Samarinda Beradab. Ke pasar Segiri bawa Vespa, pulangnya bawa sepatu. Terima kasih semua yang menyapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.